Halo kelas 8. Hari ini kita akan mereview statistika yang akan menjadi bahan untuk final test kalian. Nah, di sini saya akan mereview tentang worksheet, statistika dan peluang yang sudah kalian kerjakan sebelumnya. Nomor yang pertama, di sini diketahui sebuah diagram lingkaran. Nah, di situ kalian harus menentukan banyaknya responden yang menjagokan Spanyol. Jadi, kita harus mencari terlebih dahulu berapa banyaknya responden Spanyol yang ada di diagram lingkaran. Caranya bagaimana? Pertama, kalian jumlahkan terlebih dahulu semuanya. Jadi, untuk Spanyol itu sama dengan 100 dikurangi 15 ditambah 8 ditambah 25 ditambah 20. Berarti 100 dikurangi 15 ditambah 8 ditambah 25 ditambah 20. Berarti 100 dikurangi 68 sama dengan 32%. Itu untuk Spanyol. Berarti jumlah respondennya adalah jumlah responden Spanyol sama dengan 32/100 dikali 200. Maka kalau kita coret ini 2, jawabannya adalah 64 orang. Itu untuk soal nomor 1. Soal yang kedua. Diagram berikut menunjukkan angka kemiskinan antara kota dan desa. Kesenjangan kemiskinan tertinggi antara kota dan desa terjadi pada tahun, baiklah, dari sisi diagram ini maka kita kurangi ya selisihnya mulai tahun 2004, 2015, 2016, 2017. Kita mulai dari 2014, berarti 24,8 dikurangi 11,4. Selisihnya ini untuk yang 2014 berarti selisihnya adalah ini 13,4. 2015 berarti tadi ini 13,4 ya. Berarti 2015 22,7 dikurangi 12,4. Jawabannya ini 10,3. Untuk 2016 yang 24,81 dikurangi 14,49. 10,32. 2017 23,61 dikurangi 13,56. 10,05. Maka kesenjangannya ini terjadi pada tahun yang terbanyak. Berarti selisihnya terbanyak 2014. Berarti ini jawabannya adalah 2014. Oke. Grafik berikut menunjukkan hubungan kecepatan sepeda motor terhadap waktu. Jarak yang ditempuh seluruhnya adalah, nah, di sini diketahui di grafiknya ini hanya kecepatan dan waktu, sedangkan yang ditanya adalah jarak tempuh. Nah, dari sini saya menggunakan luas trapesium. Nah, di sini kita cari dulu
dua sisi yang sejajar. Di sini untuk dua sisi yang sejajar yang paling atas itu mulai dari 3 ke 1. Berarti ini panjangnya 2. Kemudian yang garis sejajar yang kedua yang bawah 1/5. Berarti ini jawabannya adalah 4. Dikurangi aja kan. Untuk tingginya berarti ini kalau kita cek dari ini 40 ya. Betul kan? Jadi kalau kita dapatkan jawabannya itu hasilnya kalau luas trapesium kita pakai menggunakan luas trapesium maka sama dengan 2 ditambah 4 per 2 dikali 40. Ini kita coret jadi 20, kemudian berarti 6 dikali 20 sama dengan 120 kilometer. Berarti jawabannya 120 kilometer. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, data nilai ujian matematika kelas 8A seperti berikut. Jika nilai siswa yang lebih rendah dari rata-rata dinyatakan tidak lulus, banyak siswa yang lulus adalah, berarti yang kita lakukan pertama, kita cari dulu rata-rata dari nilainya. Caranya bagaimana? Nah, di sini kita kalikan dulu. Kita kalikan ini kalau dikalikan hasilnya 20, ini dikalikan hasilnya 30, ini dikalikan hasilnya 42, ini dikalikan hasilnya 32, ini dikalikan hasilnya 18. Betul? Nah, dari situ, maka X barnya, X bar itu adalah simbol dari rata-rata. Sama dengan 20 ditambah 30 ditambah 42. Sorry. Eh, kita ulangi ya, tadi ada yang salah. Ini harusnya 20, 24, kemudian 7 kali 6, 42, 8 kali 4, 32, ini 18. Berarti kita cari frekuensinya, rata-ratanya 20 ditambah 24 ditambah 42 ditambah 32 ditambah 18 dibagi dengan jumlah frekuensinya 20. Berarti sama dengan 20 ditambah 24 ditambah 42 ditambah 32 ditambah 18 sama dengan 136 dibagi 20. Berarti nilai rata-rata di atas 6,8. Nah, di sini disuruh nyari adalah banyak siswa yang lulus. Banyak siswa yang lulus. Berarti kalau banyak siswa yang lulus, carilah siswa yang mendapatkan nilai di atas 6,8. Berarti untuk yang mendapat yang nilainya 6,8 berarti mulai dari 7 sampai 9. Kita jumlahkan di sini 6 tambah 4 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 12. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Baris pada sebuah bioskop mempunyai 23 kursi. Jika Ani diminta untuk duduk pada posisi median di baris pertama, kursi yang harus Ani duduki adalah, oke, di situ ada 23 kursi. Kalau misalkan kita gambar, di sini berarti kalau 23 di sini nanti ada 11 kursi. Kemudian ini kursi yang ke-12. Kemudian di sini nanti ada
13 kursi sampai 23 kursi ya. Maksudnya ini kursi pertama sampai kursi yang ke-11. Kemudian yang di tengah ini kursi yang ke-12, kursi yang ke-13 sampai kursi yang ke-23. Maka kalau Ani duduk di medianya, berarti Ani duduk di kursi yang ke-12. Baiklah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nilai kuis matematika Ardi selama 2 semester adalah sebagai berikut. Modus dari nilai kuis matematika Ardi selama 2 semester adalah, baiklah, kita cari dulu yang terendah. Yang terendah di sini adalah angka 5. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 frekuensinya. Oke, setelah 5, nilai 6. Nilai 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juga ada 6. Nilai 7, frekuensinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga. Nah, nilai 8, 1, 2, 3. Nilai 9 ada 1, 2, 3. Berarti modusnya adalah dinilai 7. Oke ya? Oh sorry, ini berarti 4 ya. Gini. Oke, tapi tetap modusnya di nilai 7. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang berikutnya ini lumayan hot. Dari 10 data pengamatan diketahui bahwa median adalah 2 lebihnya dari jangkauan. Bila semua data dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, maka jumlah dari median dan jangkauan menjadi, nah, pertama, yang kita harus lakukan adalah kita memisalkan soal tersebut. Oke, yang pertama kita misalkan adalah medianya. Saya misalkan medianya, saya misalkan X. Kemudian data terbesar sama dengan B. Data terkecil sama dengan A. Jangkauan itu kan sama dengan C. Berarti jangkauan itu kan rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Maka B min A. Dari situ kita baca terlebih dahulu kalimat yang pertama. Dari 10 data pengamatan diketahui bahwa median adalah 2 lebihnya dari jangkauan. Berarti mediannya itu tadi, median kita misalkan X ya, berarti X sama dengan 2 lebihnya dari jangkauan. Ini kan? Berarti X sama dengan 2 ditambah B min A. Ini. Nah, kalimat yang kedua, bila semua data dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, maka jumlah dari median dan jangkauan menjadi 21. Berarti jika semua data, berarti mediannya, semua data ya, berarti termasuk data median, itu hasilnya adalah 2x min 3. Karena kan semua data dikalikan 2, kemudian dikurangi 3.
Berarti berlaku juga data terbesarnya menjadi berapa? Data terbesar berarti sama dengan 2B-3. Data terkecil menjadi 2A-3. Otomatis jangkauannya sama dengan 2B-3 dikurangi 2A-3. Berarti sama dengan 2B-2A. Kalau disederhanakan. Kita sederhanakan lagi menjadi 2B-A. Atau sama dengan 2J. Karena B-A itu tadi kita misalkan 2J. Nah, di situ maka jumlah dari median dan jangkauannya menjadi 21. Ya. Berarti M plus J sama dengan 21. Maka M-nya tadi kita misalkan 2X min 3, maka 2X min 3 ditambah 2J sama dengan 21. Berarti 2X plus 2J sama dengan 24. Oke ya. Nah, ini tadi ada beberapa persamaan. Ya kan? Dari persamaan itu kita bisa substitusi eliminasikan. Sebelum kita substitusi eliminasikan, saya sederhanakan dulu persamaan 2X plus 2J. Saya bagi 2. Berarti X plus J sama dengan 12. Dari sini, saya mau ngubah persamaan ini. Saya ubah menjadi X min J sama dengan 2. Biar lebih gampang untuk substitusi eliminasinya. Oke, berarti persamaan ini saya eliminasi substitusi dengan ini. Berarti X min J sama dengan 2. Saya kurangi karena saya mau eliminasi yang X biar ketemu jangkauannya. Berarti 2J sama dengan 10, maka J sama dengan 5. Berarti jangkauan data mula-mulanya jawabannya adalah 5. Paham ya? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kuartil bawah dari data berikut ini adalah, nah, karena kita pakai kuartil bawah, kalian harus pahami, kuartil bawah itu apa? Kuartil bawah itu sama dengan Q1. Oke ya, sebelum kita mencari kuartilnya, kita urutkan terlebih dahulu data di atas. Berarti itu yang paling kecil adalah 3. Kita coret 3-nya. Kemudian 4. Kemudian 5. 6. Di sini 6-nya ada 1, 2. Setelah 6, 7. Setelah 7, 9. Kemudian 11, 12, 13. Oke, sudah urut kan? Nah, karena kita cari kuartil, yang kita cari adalah Q2-nya terlebih dahulu. Q2 itu adalah median. Q2 itu sama dengan median. Jadi median itu sama dengan Q2. Oke ya. Berarti ini ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kita bagi menjadi 2 terlebih dahulu data ini. Berarti Q2-nya ada di ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Berarti Q2-nya yang ini. 7 itu merupakan Q2 atau kuartil 2. Nah, setelah itu, karena data ini kan sudah terbagi menjadi 2. Ya kan? Ini bagian pertama, ini bagian kedua.
Nah, kuartil satu itu di mana? Kuartil satu itu pasti di sebelah kirinya kuartil 2. Atau kuartil bawah atau kuartil satu itu di sebelah kirinya kuartil 2. Berarti kuartil satu ini kan bagian satu, ini bagian 2. Nah, di sini untuk Q1 itu adalah median dari bagian yang pertama. Kalau kita cek di sini, mediannya dari bagian 1 ini adalah 5. Berarti ini adalah Q1. Kalau cari Q3 gimana? Kalau Q3 berarti nilai tengahnya dari bagian 2 yang mana? Ini 11. Ini adalah Q3. Jangan lupa Q3 ini adalah kuartil atas. Q1 ini adalah kuartil bawah. Gitu ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke. Tabel berikut menunjukkan banyaknya siswa di suatu kabupaten. Banyak persen siswa menyelesaikan sekolah sampai pada tingkat SMA. Nah, untuk cari persenan itu cukup gampang. Caranya gimana? Ini semua kita tambahkan. Berarti 4850 ditambah dengan 3850 ditambah dengan 2250. Berarti totalnya adalah 10.950 siswa. Sehingga banyak persen siswa yang tingkat SMA berarti 2250 dibagi 10.950 dikali 100%. Ini ya. Berarti 2250 kita bagi dulu dengan 10.950. Sama dengan ini, itu sama dengan 0,205. Berarti kalau kita jadikan persen, 20,5%. Ya. Oke. Ini cukup mudah soal ini, jadi kita lanjut aja langsung ke soal berikutnya. Oke. Tabel di samping menunjukkan album pada file berikut ini. Tabel ini itu merupakan flash disk milik kereta. Nah, dia ingin menambahkan file data buku ajar baru yang berkapasitas 750 MB. Akan tetapi, dia hanya ingin menghapus beberapa file musik miliknya dengan syarat maksimal 3 album yang harus dihapus. Apakah mungkin bagi kereta untuk memasukkan file data buku ajar baru ke dalam flash disknya? Nah, kalau misalkan yang diminta 750 MB, maksimal 3 album. Oke. Kalau menurut saya, tidak mungkin dia hanya menghapus maksimal 3 album. Karena ketika kita pilih album yang memiliki kapasitas yang terbesar, berarti album yang memiliki kapasitas terbesar adalah 125, 152, dan 95. Kalau kita jumlahkan, 125 ditambah 152 ditambah 95, itu hasilnya kurang dari 750. Maka, tidak mungkin, berarti ini jawabannya tidak mungkin. Alasannya kenapa? Alasannya adalah ini tadi. Oke ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nilai rata-rata ujian matematika di satu kelas adalah 72. Nilai rata-rata siswa putra adalah 75. Dan nilai rata-rata siswa putri adalah 70. Jika banyaknya siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra, maka banyaknya siswa di kelas tersebut adalah, kita misalkan terlebih dahulu, siswa putri itu adalah
X dan siswa putra adalah Y. Berarti siswa putri itu X sama dengan Y plus 6. Betul ya, karena banyak siswa putri 6 lebih banyak dari siswa putra. Nah, dari situ rata-rata nilai ujian matematika di suatu kelas adalah 72. Berarti rata-ratanya 72 sama dengan rata-rata siswa putra. Siswa putra berarti 75 Y karena ditambah nilai rata siswa putri 70 X per, nah, berarti kan dibagi dengan banyaknya siswa di kelas itu kan, berarti saya anggap ini X plus Y. Oke, di sini saya ubah X-nya menjadi Y, berarti 72 sama dengan 75Y ditambah 70 kali Y plus 6 per Y plus 6 ditambah Y. Betul ya? Berarti ini 72 sama dengan 75Y ditambah 70Y ditambah 420 per 2Y plus 6. Berarti 72 dikali 2Y plus 6 sama dengan 145Y plus 420. Gini ya. Berarti 72 dikali 2 sama dengan 144Y ditambah 432 sama dengan 145Y ditambah 420. Ini berarti 432 dikurangi 420 sama dengan 145Y dikurangi 144Y. Betul ya? Berarti ini jawabannya 12, Y-nya sama dengan 12. Karena Y-nya 12, maka X-nya sama dengan 18. Maka total siswanya itu sama dengan 12 ditambah 18 sama dengan 30 siswa. Oke ya. Ini pakai rumus rata. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini. Berikut ini menunjukkan nilai ulangan susulan mata pelajaran IPS beberapa siswa kelas 8. Tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Nah, dari sini kita identifikasi dulu datanya. 5-nya ada 2, berarti 5, 5, 6-nya ada 4, 6, 6, 6, 6. 7-nya ada 2, 8-nya ada 1. Dari situ kita cari Q2-nya terlebih dahulu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti datanya ada 9. Maka kita bagi menjadi 2. Sehingga ini jadi bagian 1. Ini menjadi bagian 2. Berarti ini Q2. Q1-nya di sini. Berarti Q3-nya ini di sini. Nah, Q1-nya itu sama dengan 5 plus 6 per 2 menjadi 5,5. Nah, Q3-nya sama dengan 7. Berarti Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 sama dengan 5. Sorry, ini bukan 5,6 ya, 5,5. Ini salah nulis. 5,5 ditambah Q2-nya 6 ditambah 7. Berarti hasilnya 18,5. Betul ya? Oke. Kalau sudah, ini saya mau ngecek
Oke, ini soal yang terakhir. Jadi, setelah ini ada 5 soal yang perlu kalian kerjakan. Yang perlu kalian ingat adalah bahwa soal yang nanti kalian kerjakan itu merupakan cicilan final test. Tolong dikerjakan dengan baik, dicermati, dan diteliti. Jangan terburu-buru untuk mengumpulkan atau mensubmit soal yang sudah kerjakan. Soalnya sudah siapkan ya. Jadi, tolong dikerjakan dengan baik dan semangat.